Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap pelaku tawuran setelah diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat memang sudah diakui oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono. Namun Kapolda Sumbar menegaskan korban Afif Maulana tidak termasuk dalam 18 orang yang diamankan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengambil sikap berani. Kapolda Sumbar mengakui 17 personelnya terbukti melanggar kode etik saat menangani dan menangkap 18 remaja pelaku tawuran pada 9 Juni 2024 lalu. Saat kejadian itulah Afif Maulana yang diduga ikut dalam kelompok tawuran ditemukan tewas di aliran sungai bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Suharyono juga mengatakan saat ini pihaknya masih mencari siapa saja dari 18 remaja terduga pelaku tawuran yang mendapatkan tindakan kekerasan sehingga pemberkasan perkara terhadap 17 anggota kepolisian ini dapat segera dirampungkan. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana nanti kelanjutannya. Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Kuranji. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto menyebut ke-17 anggota Polda Sumatera Barat bertindak melebihi kewenangan, seperti memukul dan menyundut api rokok. Namun, korban mengaku tak mengenali nama pelaku penyiksaan. Apa yang beredar di media, berapa terbukti tidur rokok, menendang dan sebagainya sudah diakui. Hanya memang perlu tahap lanjutan karena apa? Ketika ditanya siapa yang nyundut, yang disundut, oh, saya nggak kenal namanya karena pakaian preman. Ini perlu didalami dengan pengenalan wajah. Jadi ini masih ada beberapa tahap sampai dengan nanti pemberkasan selesai dan maju ke sidang kode etik. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Indira Suryani mengungkapkan bahwa sejumlah teman Afif Maulana diduga turut menjadi korban penyiksaan oknum anggota polisi di Padang, Sumatera Barat. Hal ini diketahui LBH Padang setelah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang merupakan teman-teman dari Afif Maulana. Juga bersama KPAI menemui anak-anak, mereka semua adalah korban dan kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan keadilan bagi semua korban yang mendapatkan penyiksaan pada hari tersebut, bukan hanya untuk Afif Maulana dan juga untuk teman-teman lainnya, terutama anak-anak dan juga orang dewasa yang mendapatkan penyiksaan pada hari itu. Kami baru mengidentifikasi ada 6 orang itu, kami baru bertemu, sekarang sudah 8 sebenarnya. Sabtu 29 Juni 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Lembaga Bantuan Hukum Padang kembali mendatangi Direktorat Propam Polda Sumatera Barat untuk kedua kalinya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Indira Suryani dan rekannya Adrizal selaku penanggung jawab isu Fair Trial LBH Padang datang untuk memberikan keterangan tambahan dan kelengkapan berkas. Jadi kami sudah ditanyai sejak pukul sekitar jam 11:30 dan sekarang sudah selesai, ada 2 orang yang diperiksa, saya dan 1 tim saya. Kami sudah memberikan keterangan dan menceritakan apa yang kami ketahui dan juga memberikan beberapa foto-foto yang kami miliki terkait dugaan penyiksaan itu. Kami diminta oleh Propam untuk melengkapi dokumen dan melengkapi beberapa hal termasuk juga segera untuk menghadirkan saksi-saksi dalam proses dugaan pelanggaran etik dan disiplinnya.
LBH Padang juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi para saksi kasus kematian Afif. Perlindungan saksi anak ini dianggap penting untuk mengungkap kasus tewasnya Afif agar terang benderang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi terkini dari Padang, Sumatera Barat akan disampaikan oleh reporter TV One Wahyudi Agus. Selamat sore, Wahyudi. Kemarin ini kan LBH Padang sudah kembali mendatangi Propam Polda Sumatera Barat dan apa hasilnya? Ya, Adit dan Tisa, seperti yang diberitakan tadi bahwa untuk kedatangan LBH Padang sebagai penasihat atau pendamping hukum dari Afif Maulana dan beberapa rekannya kemarin kembali mendatangi Propam Polda Sumbar untuk memberikan tambahan keterangan terkait kasus pelanggaran etik anggota Samapta Polda Sumbar yang terjadi pada 9 Juni 2024 yang lalu. Nah, perlu kami tambahkan untuk informasi terkini pada siang hari tadi, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono juga memberikan keterangan dalam konferensi pers bahwa banyak beredar informasi terkait kematian Afif Maulana dikait-kaitkan dengan tindakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh personil Polri Samapta pada waktu itu. Kapolda menjelaskan bahwa terdapat dua kejadian atau artinya dua peristiwa yang terjadi pada malam hari itu. Yang pertama ditegaskan Kapolda bahwa kejadian di Jembatan Kuranji, yaitu yang korbannya adalah Afif Maulana yang diduga melompat dari atas jembatan ke bawah, meskipun hingga saat ini keluarga belum menerima terkait bagaimana kronologis tewasnya Afif Maulana. Sementara peristiwa kedua adalah peristiwa di Mapolsek Kuranji yang mana terdapat 18 anak korban di mana diinformasikan bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh 18 orang personil. Kami ulangi, terdapat 17 orang dari personil Samapta Polda Sumbar yang sedianya berjumlah 30 orang yang saat itu membubarkan rencana tawuran yang terjadi pada malam hari itu. Kapolda menegaskan bahwa saat ini 17 personil Samapta Polda Sumbar itu sudah tetap dilakukan pemeriksaan dan akan memasuki tahap-tahap untuk melakukan sidang pelanggaran etik di Polda Sumatera Barat. Sementara untuk terkait kasus pidananya yang disampaikan oleh KPAI bahwa dugaan penyiksaan yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut sudah masuk ke ranah pidana, Kapolda menyampaikan bahwa hingga saat ini belum sampai ke ranah pidana apa yang telah dilakukan karena hal-hal yang dilakukan oleh personil tersebut hanya baru sebatas pelanggaran etik ketika akan mengamankan tawuran di Jembatan Kuranji itu. Demikian Tisa dan Adit. Baik, terima kasih Wahyudi Agus atas laporan Anda.